atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio dimanapun berada, dan khususnya anak-anak penerus bangsa yang sekarang duduk di bangku kelas 6 SD. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ustazah harap para anak-anak dan para pendengar senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa serta belajar melalui siaran radio kesayangan kita, yaitu Radio Tuntun Pandang 102,3 MHz dalam program Badatang Belajar dari Radio Tuntun Pandang. Perlu anak-anak ketahui, program ini terselenggara atas kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dengan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah, dengan terselenggaranya program ini sangat memudahkan anak-anak dalam menerima materi pelajaran dalam kondisi BDR seperti sekarang. Tidak terasa ya Ustazah, sudah 9 bulan kita terpisah dengan anak-anak karena dampak pandemi dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang harus menganjurkan anak-anak kita untuk belajar di rumah saja. Iya, betul sekali Ustazah, rasanya sudah sangat rindu mendengar gelak tawa anak-anak, kemudian canda riuhnya bersama anak-anak di dalam kelas. Nah, Ustazah berharap meski kita belajar dengan jarak jauh, hal ini tidak menyurutkan semangat anak-anak sekalian untuk tetap giat belajar. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah memudahkan anak-anak semua ya. Nah anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini akan ditemani oleh dua ustazah. Yang pertama, ustazah sendiri, yaitu Ustazah Lista Listiana, biasa dipanggil dengan Ustazah Lista. Sekarang ustazah sedang mengajar di SDIT Asalam Praihari, menemani kakak-kakak kelas 6 mempersiapkan diri untuk kelulusan mereka. Nah selanjutnya ada ustazah siapa ya? Baiklah, langsung saja ustazah, silakan untuk memperkenalkan diri agar anak-anak di rumah tidak penasaran lagi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya nanti kita akan belajar bersama ustazah. Pertama-tama ustazah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ustazah sendiri bernama Iin Norofika Kusuman Ratri, yang biasa dipanggil Ustazah Iin oleh anak-anak dan juga rekan-rekan guru di sekolah. Nah, untuk tahun ini ustazah alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengampu sebagai wali kelas 6A di SDIT Asalam Praihari. Nah, mungkin nih ustazah dari tadi anak-anak agak sedikit asing dengan sebutan ustazah ya. Kenapa disebutnya ustazah bukan Bu Lista atau Bu Iin gitu? Baik, jadi para pendengar dan juga anak-anak, di tempat kami mengajar, yaitu di Sekolah Dasar Islam Terpadu, jika anak-anak ingin memanggil bapak ibu guru mereka, biasanya mereka menyapa atau memanggilnya dengan sebutan ustadz untuk laki-laki dan ustazah untuk perempuan. Iya, betul sekali anak-anak. Ustadz dan ustazah itu kita gunakan di sekolah dengan tujuan agar sedikit-sedikit kita bisa terbiasa dan juga belajar menerapkan bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang mana maksudnya tadi ustadz itu adalah untuk guru laki-laki dan ustazah untuk panggilan guru perempuan. Oh ya ustazah, sepertinya ada yang terlewat nih. Apa itu ustazah? Jadi ustazah, kita sebagai manusia yang lemah ya dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, agar dapat melakukan sesuatu itu nanti menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ada baiknya kita harus memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa ini. Oh iya, sebelum belajar, agar ilmu atau apapun pembelajaran yang kita dapat pada hari ini lebih berkah dan bisa lebih mudah dipahami, kita wajib berdoa bersama terlebih dahulu ya. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan bagi yang umat muslim, akan ustazah bimbing, kita baca bersama-sama. Kita mulai ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Oke saja, mungkin anak sudah tidak sabar lagi untuk menyimak pembelajaran hari ini. Langsung saja, hari ini kita akan belajar tentang tematik muatan IPS, tema 3, subtema 1. Nah, anak-anak di rumah kira-kira bisa nebak tidak materi apa yang akan disampaikan hari ini? Ada yang tahu? Baik, daripada buat anak-anak semakin penasaran, mungkin Ustazah Iin bisa memberitahukan tentang materi hari ini. Silakan Ustazah.
Terima kasih Ustazah. Sebelumnya Ustazah mau tanya dulu ya kepada anak-anak dan juga pendengar, bagaimana nih kabarnya semuanya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk selalu belajar, apalagi di saat pandemi ini, tapi tetap belajar di rumahnya masing-masing. Nah, untuk hari ini kita belajar menggunakan media elektronik yaitu radio. Nah, hari ini Ustazah akan memberikan penyampaian pembelajaran tentang pengaruh perkembangan teknologi transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah nantinya dengan mempelajari materi ini, peserta didik atau anak-anak dapat membandingkan alat transportasi darat, laut, dan udara sebelum dan sesudah modernisasi, dan juga dapat menganalisa dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Masya Allah, seru sekali nih Ustazah. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mengetahui nih tentang jenis transportasi yang digunakan dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan yang terpenting, bagaimana dampak transportasi tersebut bagi kehidupan sosial budaya, khususnya masyarakat Indonesia ya Ustazah. Nah Ustazah, sebelum kita membahas jenis-jenis transportasi nih, mungkin ada sebagian anak di rumah yang belum mengenal apa itu kata transportasi sendiri. Mungkin Ustazah dapat membantu menjelaskan kepada anak-anak apa sih sebenarnya transportasi itu? Transportasi sendiri itu diartikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak adanya penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Nah, pada masa itu roda dibuat dari kayu yang sangat berat sehingga perjalanan dengan sarana transportasi waktu itu belum sangat efisien seperti sekarang. Nah anak-anak, berarti dari pemaparan tadi jika kita pahami ya secara sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa transportasi ini adalah apa yang biasa kita sebut dengan kendaraan. Betul saja? Oh iya, betul sekali. Nah, berbicara transportasi anak-anak, tentu setiap medan atau tempat membutuhkan jenis transportasi yang berbeda. Contoh, jika kita ingin melewati sungai atau laut, tidak mungkin ya kita akan menggunakan sepeda atau mobil. Begitu pula jika ingin pergi ke luar negeri nih. Nah, misalnya, tentu saja kita tidak akan memilih jenis transportasi sepeda motor untuk kendaraan kita. Iya, betul sekali Ustazah. Nah, maka dari itu kita nanti akan belajar tentang 3 macam jenis transportasi, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Nah, baik, langsung saja ya, kita akan bahas satu persatu dari 3 sarana transportasi tadi. Yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada banyak sekali jenis transportasi darat pada masa itu, seperti kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Sayangnya, jenis-jenis transportasi darat ini masih menggunakan tenaga hewan dan manusia untuk berpindah tempat. Hewan yang banyak digunakan pada waktu dulu adalah kuda, lembu, maupun keledai yang menjadi pembuat jalur perjalanan. Peneliti menduga bahwa hewan yang membantu manusia dalam kegiatan perjalanan ini diduga berawal sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Nah, setelah manusia menggunakan hewan sebagai alat transportasi, manusia mulai menemukan yang namanya roda. Nah, sekitar periode ini menunjukkan awal dari kendaraan beroda pertama sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Kendaraan beroda berupa gerobak semakin memudahkan membawa barang anak-anak. Nah, dengan adanya gerobak tadi, manusia menjadi lebih mudah membawa barang dalam jumlah banyak. Gerobak yang memiliki roda akan ditarik oleh hewan untuk sampai ke tempat tujuan. Dengan adanya alat transportasi darat, maka kebutuhan juga bertambah, yaitu jalan raya sebagai jalur lalu lintas transportasi darat. Awalnya jalan raya yang berada di rawa dan di pedesaan biasanya hanya dilapisi oleh kayu ataupun batu-batu kasar. Nah, pada awal abad ke-20 mulai dibuat jalanan berlapis aspal untuk jalur kendaraan bermotor. Nah, pada tahun 1769 ketika ditemukannya mesin uap oleh James Watt yang mengubah sistem transportasi pada waktu itu.
mesin uap kemudian digunakan pada kendaraan beroda agar semakin memudahkan membawa barang, terutama barang-barang berat. Selain itu, lokomotif dengan tenaga uap juga mulai digunakan untuk membawa batu bara dengan lebih mudah. Nah, lokomotif uap tenaga uap ini berjalan di jalur khusus yang disebut dengan rel. Nah, setelah mesin uap buatan James Watt mencapai keberhasilan, mesinnya ini digunakan oleh masyarakat luas. Pada tahun yang sama, seorang warga Prancis bernama Nicolas Joseph Cugnot mengadaptasi mesin uap buatan James Watt ke alat transportasi yang merupakan disebutkan sebagai mobil pertama. Namun sayangnya, mesin yang ditambahkan ke alat transportasi ini terlalu berat untuk sebuah mobil yang melaju dengan sangat lambat. Akhirnya, setelah berbagai modifikasi dilakukan, akhirnya tercipta mobil dengan berat yang sesuai. Selain itu, untuk mengangkut barang, manusia yang memiliki mobilitas yang tinggi juga perlu berpergian, maka diciptakanlah kendaraan yang selain cepat juga memberikan kenyamanan dalam perjalanan, dengan bus dan kereta api misalnya. Sejumlah besar orang dapat diangkut sekaligus yang membuat ongkos angkutnya lebih murah. Selain itu, waktu tempuh yang dirasakan pun akan terasa lebih cepat. Nah, dari banyaknya penyempurnaan kendaraan, bahkan sekarang ada berbagai jenis mobil ataupun alat transportasi darat lainnya, anak-anak. Mulai dari mobil listrik, mobil hemat energi, bahkan yang terbaru ada yang mobil bisa terbang. Kita lanjut ke transportasi air. Kapal merupakan alat transportasi yang sudah digunakan sejak zaman dahulu kala. Bahkan kita tahu di zaman Nabi Nuh, kapal sudah dibangun dan digunakan. Pelayaran pertama yang dilakukan oleh manusia purba itu diperkirakan 900.000 tahun lalu. Walaupun belum jelas kapan perjalanan laut pertama dilakukan, tapi kapal paling awal diketahui digunakan di lautan adalah sebuah kapal kayu yang sederhana. Nah, bukti ini didapatkan dari penggalian artefak yang usianya sekitar 7.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Sekali ya Ustaz ya. Lama sekali, 10.000 tahun yang lalu. Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Awalnya, perahu dikembangkan sebagai alat navigasi sungai dan mencari ikan di sungai ataupun di lepas pantai atau di sekitar pantai seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu atau perkembangan peradaban, kapal berkembang untuk digunakan menyeberangi lautan. Kapal kemudian berkembang menjadi kapal layar dengan tempat awak kapal mendayung kapal dalam 2 baris sehingga kapal bisa melaju lebih cepat. Nah, selain itu, kapal kembali berevolusi, terutama dalam hal ukuran yang digunakan untuk pergi berlayar dengan tujuan berdagang di negara lain maupun untuk tujuan perang. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mediterania mengembangkan kapal yang digerakkan dengan dayung. Nah, kapal ini terus mengalami perkembangan hingga pada revolusi industri yang berlangsung pada tahun 1760 ketika ditemukannya mesin uap, dikembangkanlah sebuah kapal uap dan juga kapal mesin diesel pertama, anak-anak. Dengan dikembangkannya teknologi pada kapal, maka muncullah sekarang ada kapal selam yang dikembangkan untuk keperluan militer. Sejarah alat transportasi laut ini tidak hanya berhubungan evolusi kapal saja, anak-anak, tetapi juga beberapa perkembangan lainnya. Perkembangan ini mencakup navigasi, oseanografi atau studi tentang fisik dan biologis laut, kartografi atau studi dan praktek pembuatan peta, serta hidrografi yang berkaitan dengan pengukuran dan deskripsi laut. Seiring berkembangnya kapal, maka pelabuhan juga berkembang. Nah, pelabuhan itu kan tempat bersinggahnya kapal ya, jadi kapalnya berkembang, otomatis pelabuhannya juga berkembang. Dengan adanya kapal yang digunakan sebagai alat transportasi utama, artinya harus ada pelabuhan yang baik juga pengelolaannya. Nah,
pelabuhan selain digunakan sebagai tempat kapal bersandar, juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya para pedagang. Hal ini disebabkan karena pelabuhan merupakan titik pertemuan darat dan laut yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan tempat yang lebih luas. Karena merupakan tempat berkumpulnya banyak pedagang dari berbagai daerah, maka pelabuhan ini terdapat komunitas yang beragam, baik secara etnis maupun budaya karena merupakan tempat pertemuan banyak orang dari budaya yang berbeda-beda, pelabuhan ini menjadi tempat pertukaran budaya dari berbagai tempat. Nah, untuk angkutan atau transportasi laut sendiri, kalau kita perhatikan, dia memiliki beberapa kelebihan daripada angkutan darat. Di antaranya, transportasi laut ini dapat mengarungi perairan yang tidak mungkin dilakukan oleh angkutan darat, ya, seperti tadi misalnya mau menyeberang dari suatu pulau ke pulau yang lain itu tidak mungkin menggunakan mobil. Nah, seperti itu. Mau tidak mau kita harus menggunakan kapal. Nah, kemudian kapal atau transportasi laut itu dapat dirancang lebih besar daripada transportasi darat, sehingga ruang geraknya itu lebih bebas seperti itu. Kemudian ada lagi dibangun kapal-kapal peti emas emang untuk membawa ratusan peti emas. Kemudian ada yang namanya kapal tanker yang bisa membawa ribuan ton bahan bakar, atau kalau yang pernah kita lihat di daerah kita sendiri itu ada bahan bakar batu bara seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kapal induk yang mampu membawa peralatan berupa pesawat terbang, sehingga disebut juga ini namanya pulau terapung, ya. Memang bukan pesawat yang besar seperti yang kita lihat di bandara-bandara, tapi ini lebih ke pesawat biasanya untuk keperluan militer, jadi untuk keperluan perang bisa juga seperti itu. Nah, kapal laut bisa juga seperti itu. Nah, kapal laut juga dapat menjelajah ke negara yang memiliki pelabuhan-pelabuhan dunia. Maka dari itu ada sebutan laut bukanlah pemisah, tapi menjadi penghubung. Kita lanjut ke transportasi udara. Nah, menurut sejarah dunia, transportasi udara adalah transportasi yang berkembang paling belakangan bila dibandingkan dengan transportasi darat dan air. Orang zaman dulu lebih sering menggunakan transportasi laut dan darat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, karena zaman dulu perkembangan mode transportasi dan darat dan laut ini berkembang pesat, jadi belum terpikirkan untuk membuat transportasi yang terbang di angkasa. Pada awalnya, cikal bakal adanya transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah penemuan balon udara pada tahun 1782 oleh seorang kakak beradik yang bernama Joseph dan Jacques Aitken. Mereka berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kalinya. Kemudian setahun setelah itu, kakak beradik ini mencoba kembali menaikkan balon udara, namun dengan penumpang, memberikan tambahan penumpang yaitu binatang, ada seekor bebek, domba, dan ayam ke balon udara. Nah, balon udara ini berhasil terbang setinggi 500 meter. Nah, seiring berjalannya waktu, balon udara ini dikembangkan hingga akhirnya nanti bisa membawa manusia sebagai penumpangnya, yang tadinya dicobakan oleh binatang, ya, oleh bebek, tadi domba dan ayam, akhirnya manusia bisa menggunakan balon udara. Kemudian perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuannya pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk pada tahun 1903. Dua orang bersaudara yaitu Orville dan Wilbur Wright merancang sebuah mesin pesawat terbang. Sang kakak Wilbur terpilih sebagai pilot pertama pesawat tersebut dan uji cobanya dilakukan pada tanggal 14 Desember 1903. Kemudian pada tanggal 17 September 1908, sekitar 5 tahun berikutnya, Orville melakukan sebuah demonstrasi penerbangan di sebuah kota bernama Fort Mill di Virginia. Ia terbang bersama Letnan Thomas Selfridge sebagai penumpangnya. Namun
Beberapa menit saat penerbangan, tiba-tiba baling-baling pesawat tersebut hancur sehingga pesawat itu oleng berputar di luar kendali dan akhirnya terjatuh. Kemudian pada bulan Mei tahun 1910, 2 tahun berikutnya, kedua kakak adik ini akhirnya terbang bersama dengan pesawat rancangan mereka itu untuk pertama kalinya di kota Dayton. Orville menjadi pilotnya dan sang kakak Wilbur sebagai penumpangnya. Penerbangan tersebut berlangsung hanya sebentar, yaitu sekitar 6 menit mereka bisa terbang bersama. Nah, seiring berjalannya waktu hingga akhirnya ketekunan dan ketelitian mereka, rancangan pesawat mereka ini akhirnya bisa berguna untuk mengangkut manusia dan barang dengan jarak yang jauh dan juga cepat. Nah, itu tadi sedikit bahasan tentang di mana pertama kali alat transportasi udara ditemukan ya. Nah, kita sering dengar tadi bahwa alat transportasi pertama atau alat terbang pertama itu ditemukan oleh Orville dan Wilbur atau Wright bersaudara pada tahun 1903. Namun sesungguhnya ada seorang ilmuwan muslim yang telah mengembangkan prinsip-prinsip penerbangan 1 milenium sebelumnya atau sekitar 1000 tahun sebelum tahun 1903. Nah, ada seorang ilmuwan bernama Abbas Ibn Firnas, matematikawan, astronom, fisikawan, dan ahli penerbangan muslim di abad ke-19, berarti tahun 800-an, yaitu ia tercatat sebagai manusia pertama yang mengembangkan alat penerbangan sederhana menggunakan glider yang dilengkapi sayap dan sukses terbang. Nah, memang alat terbang Abbas Ibn Firnas ini memang masih sederhana, namun keberhasilannya menguji alat penerbangan dan menerbangkan alat buatannya pada tahun 852 memberikan inspirasi kepada ilmuwan-ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat yang ditemukan kembali oleh Wright bersaudara tadi. Jadi 1000 tahun setelahnya itu penemuannya Ibn Firnas ini digunakan kembali seperti itu. Nah, pada tahun 875 ketika ia menginjak usia 65 tahun, Abbas Ibn Firnas ini merancang dan membuat sebuah alat terbang yang mampu membawa penumpang. Nah, penerbangan itu sukses. Abbas Ibn Firnas mampu terbang selama 10 menit. Nah, bahkan dia lebih lama ya, kalau kita lihat ketika kakak beradik Wright bersaudara tadi, ketika mereka terbang pertama itu hanya sekitar 6 menit. Nah, kalau ini bahkan bisa 10 menit. Namun sayangnya cara meluncurnya tidak tepat sehingga ia melakukan pendaratan yang fatal. Ibn Firnas terhempas ke tanah bersama pesawatnya dan mengalami patah tulang pada bagian punggungnya. Kecelakaan ini terjadi karena ia lupa untuk menambahkan ekor pada alat pesawat buatannya. Abbas Ibn Firnas tidak memperhitungkan pada saat itu pentingnya ekor sebagai bagian yang digunakan untuk memperlambat kecepatan saat melakukan pendaratan sebagaimana layaknya burung ketika menggunakan ekornya. Abbas Ibn Firnas wafat pada tahun 888. Ia tidak bisa bertahan dari deraan sakit akibat cedera punggung yang telah dideritanya saat melakukan uji coba pesawat terbang buatan itu. Nah, kita kembali ke masa 1000 tahun setelahnya. Sejak penemuan penting yang diciptakan oleh Wright bersaudara, maka dunia itu merespon dengan baik. Jadi kalau untuk Abbas Ibn Firnas ini mungkin penemuannya belum terlalu direspon oleh dunia luas, tapi ketika Wright bersaudara menemukan pesawat pada tahun 1903, masyarakat luas atau dunia itu merespon baik sehingga mereka lebih terkenal seperti itu. Dengan respon itu maka muncul ke ilmuwan-ilmuwan anak-anak, mereka menciptakan pesawat-pesawat yang lebih baik lagi daripada penemuan pertamanya. Sehingga akhirnya pada tahun 1914 untuk pertama kalinya mulailah diperkenalkan angkutan penerbangan yang sifatnya komersial yang dapat mengangkut manusia dan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi di bidang dirgantara, manusia mulai membuat dan pada akhirnya tercipta untuk pertama kalinya pesawat yang dapat melebihi kecepatan suara. Cepat sekali ini. Nah, pada tahun 1947, pilot berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Chuck Yeager berhasil mengudara dengan menggunakan pesawat yang melebihi kecepatan suara. Karena antusiasnya masyarakat menyambut adanya transportasi udara sebagai transportasi yang paling cepat dan dapat mengangkut banyak orang, maka terpikirlah oleh sebuah perusahaan pesawat yang bernama Boeing Commercial Airplane untuk memproduksi pesawat berbadan lebar yang dapat mengangkut kurang lebih sekitar 400 orang, yang akhirnya pada tahun 1966 untuk pertama kalinya dikejutkan kehadiran sosok pesawat besar yang bernama Boeing 747, di mana saat itu maskapai penerbangan Amerika Serikat menjadi dan Pan America Airlines menjadi pemesan utama untuk pesawat tersebut. Nah, dari penjelasan tadi kita melihat ya banyak yang tersorot atau terlihat adalah kelemahan teknologi pada masa lalu dan kelebihan transportasi masa kini yang mana. Namun sebenarnya teknologi masa lalu juga memiliki kelebihan dan juga sebaliknya transportasi masa kini juga memiliki kelemahan. Pada umumnya teknologi transportasi masa lalu masih menggunakan tenaga manual, yaitu hewan, angin, ataupun manusia. Kemudian prosesnya juga lama atau lambat. Namun di sisi lain transportasi masa lalu memiliki kelebihan yang hampir semuanya bebas polusi, baik polusi udara, polusi suara maupun polusi lainnya. Sedangkan transportasi masa kini memiliki kelebihan yaitu prosesnya cepat, namun di sisi lain memiliki kelemahan, yaitu timbulnya pencemaran udara, kemudian pencemaran suara atau kita sebut kebisingan. Kemudian sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak bumi menyebabkan timbulnya penyakit, adanya iritasi pada mata, kulit, dan juga saluran pernafasan. Kemudian juga dengan berkembangnya teknologi transportasi, perubahan alam menjadi tidak estetis atau tidak seimbang. Kemudian pencemaran suara dan udara juga dapat mengganggu psikologis maupun fisiologis manusia. Dan berkurangnya lahan-lahan pertanian karena digunakan untuk menampung kebutuhan akan jasa transportasi atau lahan-lahan dibuat untuk pembuatan jalan ataupun bandara seperti itu. Dan transportasi masa kini juga rawan menimbulkan kecelakaan. Bahkan di negara kita sendiri anak-anak, seratusan orang itu meninggal setiap tahun karena kecelakaan lalu lintas baik di darat, laut maupun udara. Nah, ini memang disebabkan faktor manusianya juga ada karena lalai dan ceroboh. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pengaruh perkembangan dari transportasi di bidang sosial budaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk semua pendengar radio Tuntung Pandang di 102,3 MHz, khususnya siswa SD kelas 6 di Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih kami ucapkan kepada Radio Tuntung Pandang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang telah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi yang telah memperkenankan kami untuk ikut berbagi dalam program Berdatang Belajar dari Rumah bersama Radio Tuntung Pandang. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kita kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Nah, saya Endang Rosmini sebagai host hari ini serta menemani pemateri atau pembelajaran IPS untuk hari ini yaitu Ibu Dewi Nur Utami Fitria. Selamat pagi Ibu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Ibu Endang. Selamat pagi untuk semua pendengar radio Tuntung Pandang, khususnya siswa kelas 6. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa menemani siswa-siswa kelas 6 untuk belajar dari rumah. Semoga semua warga Tanah Laut juga dalam keadaan sehat dan semangat pagi ini. Amin. Jika ada yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan ya Bu. Amin. Nah, para pendengar, kami berdua mengajar di sekolah yang sama, yaitu di UPT SD Negeri Muara Asam-Asam.
Bagi pendengar khususnya di SD belum pernah mendengar sekolah kami. Sekolah kami terletak di daerah Pantai Asmara. Pastinya para pendengar sudah tidak asing lagi dengan nama Pantai Asmara. Iya kan Bu Dewi? Iya pastinya Bu, karena Pantai Asmara sudah terkenal ya, dan kemungkinan besar sudah semua keluarga Tanah Laut pergi ke Pantai Asmara. Nah, iya Ibu. Kemarin tuh apalagi setiap hari Sabtu dan Minggu ya, anak-anak di Pantai Asmara itu banyak sekali pengunjung. Iya Bu, alhamdulillah sejak diizinkan buka kembali oleh pemerintahan kabupaten kita tercinta, tempat-tempat wisata seperti Pantai Asmara kembali ramai. Dan tentu saja semua itu meningkatkan pendapatan penduduk ya Bu, walaupun masih belum seperti saat normal. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Karena ya mungkin sudah capek seperti saya nih ya, menggunakan masker setiap hari ya Bu ya. Iya betul Bu. Iya betul Bu, mau tidak mau tapi Bu ya, demi menjaga kesehatan anak-anak di rumah juga jangan lupa untuk selalu cuci tangan, memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak dan tidak berkerumun, serta rajin berolahraga dan tentu saja menjaga asupan makanan. Iya betul sekali Bu, kesehatan itu memang sangat penting. Ya, dan sebenarnya semua orang, juga siswa-siswa tahu ya Bu, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Karena itu di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk menjaga wudhu. Kalau batal wudhu, maka wudhu lagi. Karena dengan wudhu tidak hanya cuci tangan, tetapi juga membersihkan wajah, mulut, hidung, kaki, dan juga kepala. Ya, betul Bu, semoga bisa selalu kita amalkan. Bagaimana Bu? Apakah Ibu kira-kira sudah siap untuk menyampaikan pelajaran materi hari ini? Iya, siap Bu. Kalau begitu, kami persilakan Bu Dewi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS sesi kedua ya, setelah tadi dari Ustazah SD IT Asalam menyampaikan tentang transportasi. Pada sesi kedua ini, Ibu akan menyampaikan mengenai peran Indonesia di dalam ASEAN. Nah, muatan pelajarannya itu ada di dalam tema 4 dan tema 5 dengan KD 3.3, yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Wah, sangat bagus sekali materi, sangat luas ya Bu ya, tentang Indonesia di dalam ASEAN. Kira-kira apa ya Bu manfaat pelajaran kita hari ini Bu? Iya Bu, hari ini kita sudah mulai membahas hubungan Indonesia dengan negara-negara di ASEAN ya, sudah meluas ke luar negeri. Adapun tujuan atau manfaat kegiatan hari ini adalah agar siswa kelas 6 bisa menjelaskan bagaimana posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN, serta nantinya bisa menyampaikan hasil belajarnya sebagai bahan untuk mempersiapkan diri dalam keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama di ASEAN. Karena sejak tahun 2012, persaingan anak bangsa bukan hanya dengan sesama anak Indonesia lagi, tetapi juga harus mampu untuk bersaing dengan anak bangsa lain. Bukan hanya dalam pendidikan ya Bu, tetapi juga dalam pekerjaan. Betul sekali Bu Dewi, siswa harus berusaha untuk mempersiapkan bangkitkan Indonesia supaya lebih maju. Nah, kita lanjutkan materinya. Sebelum memasuki materi peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN, Ibu punya pantun nih untuk anak-anak. Pergi sekolah pakai tas merah, melangkah dengan semangat, anak soleh tak boleh menyerah, belajar dan berdoa dengan giat. Satu lagi ya Bu. Hari Senin selalu dinanti karena membawa semangat baru. Belajar dengan sepenuh hati karena ada cita-cita yang menunggu. Nah, kita sekarang masuk ke materi peran Indonesia. Yang pertama kali
saya sampaikan di sini ya Bu tentang peran Indonesia di bidang ekonomi. Nah, anak-anak, mayoritas negara-negara di ASEAN adalah negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara berkembang ini sangat memiliki peran yang penting ya, karena dengan perkembangan ekonomi di Indonesia akan mempengaruhi perkembangan ekonomi di ASEAN dan nantinya akan berdampak pada ekonomi dunia. Indonesia harus memajukan ekonomi karena dengan majunya perekonomian di Indonesia akan mempengaruhi ekonomi di ASEAN lebih baik. Nah, saat ini Bu, negara Indonesia sedang aktif dalam dunia industri kreatif, di mana warga negara Indonesia diharapkan bisa menciptakan barang dan jasa dengan kreativitas yang baik. Contoh dari industri kreatif ya adalah ada kerajinan, kemudian fashion, seni musik, fotografi, juga kuliner atau makanan yang diharapkan bisa dikenal di negara-negara tetangga. Nah, sebagai contoh, saat ini Indonesia memiliki industri kreatif yang sudah terkenal ke negara tetangga. Yang paling menonjol di sini adalah fashion atau tata busana, karena sudah banyak perancang busana Indonesia yang terkenal karyanya di ASEAN bahkan sampai ke Amerika ya Bu ya, daerah Eropa sudah banyak, dan ada juga membawa tentang kebudayaan kita, yaitu rancangan busana batik. Nah, karena itu kita selalu diingatkan ya, selalu ingat bahwa kita perlu membeli produk-produk dalam negeri. Dengan meningkatnya pembelian produk dalam negeri, maka produksi produk dalam negeri pun meningkat. Nah, kalau produksinya meningkat, yang dijual banyak, maka hasilnya pun meningkat. Dengan hasil yang meningkat, maka perekonomian negara pun akan meningkat. Nah, ini akan berdampak kepada perekonomian di ASEAN. Jadi anak-anak jangan lupa ya untuk selalu membeli produk dalam negeri. Ingatkan juga orang tuanya. Betul sekali Bu, dengan kita membeli produk-produk dalam negeri akan membantu pengusaha atau pengrajin lokal untuk meningkatkan usahanya tentunya ya Bu ya. Iya benar Bu. Nah, di sini kan seperti contohnya ada pabrik baju, sepatu, tas. Nah, sebagai contoh misalnya di Bandung ya. Nah, di Bandung itu kan produk dalam negeri, harganya murah tapi kualitasnya juga baik. Nah, ini diharapkan nantinya tidak ada lagi kesulitan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Nah, dalam masa pandemi ini kita bisa melihat ya Bu, bahwa pemerintah juga ikut serta untuk menyediakan bantuan untuk usaha kecil sehingga bisa terus membangun usahanya. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan ini usaha-usaha masyarakat semakin berkembang. Nah, anak-anak, setelah peran Indonesia di bidang ekonomi, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran Indonesia di bidang sosial budaya. Silakan Bu Dewi. Di dalam ASEAN, dalam bidang sosial budaya, kerjasamanya dikenal dengan nama ASCC atau singkatannya dari ASEAN Social Cultural Community. Nah, tujuan dari ASCC tadi adalah untuk mewujudkan persatuan antara negara-negara anggota ASEAN dan saling mendukung ya dalam mengembangkan sosial budayanya. Nah, peran Indonesia di sini yang bisa kita lihat, yang pertama adalah dalam penanganan narkoba dan solusinya ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Nah, Indonesia nih sedang gencar-gencarnya untuk memerangi narkoba, mencegah anak bangsa untuk mengenal narkoba ya. Betul. Kemudian yang kedua, penanggulangan dampak bencana alam. Nah, di sini Indonesia ikut serta kalau ada negara tetangga yang terkena bencana alam, maka Indonesia memberikan bantuan. Selanjutnya, perlindungan terhadap difabel atau penyandang kelainan atau cacat fisik. Nah, jadi ada perlindungannya ya Bu ya.
Jadi untuk yang difabel atau biasanya kita menyebut berkebutuhan khusus itu sudah ada jalur-jalurnya, termasuk dalam hal pendidikan dan pekerjaan itu sudah diperhatikan oleh pemerintah, termasuk di dalam ASEAN juga. Nah, selanjutnya yang keempat, mengikuti acara-acara yang diadakan untuk kesejahteraan sosial. Nah, Indonesia ini termasuk aktif, selalu ikut dalam acara-acara yang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kelima ada melaksanakan pertukaran pelajar. Nah, di sini jadi ada yang pelajar dari Indonesia mendapatkan beasiswa untuk misalnya melakukan pendidikan di Singapura, atau dari Malaysia ke Indonesia ya Bu. Nah, dengan adanya pertukaran pelajar ini diharapkan negara lain tahu tentang budaya kita. Kemudian kita juga tahu tentang budaya lain. Ini mencegah juga supaya budaya-budaya di negara kita tidak diklaim atau diakui oleh negara lain. Selanjutnya yang keenam, perannya adalah kegiatan olahraga. Yang di sini ikut dalam SEA Games gitu ya. Dalam SEA Games selalu mengirimkan atlet-atlet terbaik Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kerjasama dalam peningkatan pariwisata. Nah, di sini saling mendukung adanya pariwisata, kemudian mengiklankan pariwisata yang ada di Indonesia ke negara-negara tetangga. Demikian juga negara-negara lain ya Bu. Yang kedelapan, ikut serta dalam Kongres Pemuda. Nah, ini Kongres Pemuda untuk ASEAN. Selanjutnya adalah pertukaran program acara televisi. Nah, ini ada kan, makanya di tempat kita sudah ada ya Bu ya, channel-channel dari negara-negara luar masuk ke Indonesia. Begitu juga program acara televisi di Indonesia bisa dinikmati dari luar negeri ya. Nah, yang terakhir adalah mengikuti festival lagu ASEAN. Nah, ini acara untuk memperkenalkan lagu-lagu yang ada di Indonesia, itu baik lagu nasional ataupun dari musisi-musisi ya negara Indonesia. Musisi-musisi kita banyak yang sudah melaksanakan ikut festival di sana. Iya. Dan sudah berarti banyak sekali ya Bu ya peran Indonesia itu ya Bu ya. Bahkan ada pertukaran pelajar. Seperti pertukaran pelajar itu seperti apa ya Bu ya? Iya betul Bu, banyak sekali kerjasama Indonesia ini, karena kita ini salah satu dari pelaksananya ya. Dulu berdirinya ASEAN, maka selalu ikut aktif. Nah, diharapkan nantinya pelajar Indonesia juga aktif di sini untuk mengisi setiap kegiatan-kegiatan yang diprogramkan di dalam ASEAN. Nah, kalau pertukaran pelajar sendiri Bu, nah ini adalah salah satu program dari ASEAN ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa nantinya ada pelajar-pelajar terpilih dari Indonesia yang akan dikirim belajar di negara-negara tetangga untuk ikut belajar di sana Bu ya. Nah, di sana nanti ada punya misi, punya tujuan ke sana itu, bukan hanya untuk belajar saja, tetapi juga untuk memperkenalkan misalnya pakaian adat Indonesia apa saja, lagunya, kemudian tariannya, kemudian juga mempromosikan tempat-tempat wisatanya. Nah, di sini makanya pelajar Indonesia juga anak-anak kelas 6 ada kan Bu ya, kita pelajarkan tentang tarian daerah, ya pakaian adat di sini. Jadi diharapkan selain tahu bisa juga nanti ikut menerapkannya, ya mempromosikan gitu ya. Iya, itu sangat menarik sekali ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya ya agar siswa Indonesia ini bisa belajar di negara lain Bu, seperti misalnya di Singapura gitu Bu? Iya tentu saja Bu, dengan yang pertama rajin belajar ya. Rajin belajar, kemudian sikapnya baik, selain nilai yang baik, sikap yang baik ya Bu ya, juga keilmuannya bisa diterapkan. Nah, anak-anak yang ingin bisa belajar ke negara lain harus rajin belajar mulai sekarang ya, bukan begitu Bu? Iya betul Bu, semua pelajaran yang diajarkan di sekolah ya itu adalah
untuk bekal di masa depan, di masa datang. Mungkin kalau sekarang ada ini untuk apa belajar ini, misalnya dia malas Ibu ya. Nah itu harus dihilangkan rasa malasnya, karena nanti terpakai kalau sudah masuk dunia kerja Bu ya. Nah, betul Bu. Nah, iya, persaingannya baru terasa nanti di situ. Iya. Oke Bu, kalau gitu kita lanjutkan. Silakan lanjutkan lagi Bu. Nah ya, selanjutnya kita membahas tentang peran Indonesia dan kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN. Nah yang pertama, Indonesia itu berperan dalam mendukung kesepakatan kawasan ASEAN JOPAN. Nah JOPAN ini adalah singkatan dari Zone of Peace, Freedom, and Neutrality ya. Artinya ASEAN itu adalah kawasan yang damai, bebas, dan netral. Jadi sini netral Ibu ya, tidak memihak kepada sebuah pihak aja, itu tidak ikut-ikutan kalau misalnya ada permasalahan dunia, tapi bersifat netral, tengah aja Bu ya. Nah yang kedua, ikut bekerja sama dalam penanggulangan nafsa di kawasan Asia Tenggara. Nah nafsa ini anak-anak tahu ya, kalau kita sering menyebutnya adalah narkoba, narkotika itu ya, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya, atau disebut juga obat-obatan terlarang gitu ya. Nah yang ketiga, mengadakan perjanjian ekstradisi. Nah ekstradisi ini maksudnya ada perjanjian tentang menyerahkan penjahat yang lari ke negara-negara anggota ASEAN. Misalnya ada dari Indonesia, ada penjahat yang kabur ke Singapura. Nah tertangkap di Singapura itu harus dikembalikan ke Indonesia. Nah yang keempat, ikut serta dalam penyelesaian konflik di regional ASEAN. Jadi memberikan saran bisa Bu ya, Indonesia untuk memecahkan masalah yang ada di kawasan ASEAN. Nah dengan terjaganya keamanan negara-negara ASEAN tadi Bu, maka akan terwujudlah yang namanya perdamaian dunia yang kita cita-citakan semuanya ya. Termasuk itu di dalam pembukaan UUD 1945 ada kan Bu ya, tentang perdamaian dunia. Kalau begitu kira-kira anak-anak SD bisa tidak ya menjaga keamanan Ibu ya? Tentu saja bisa Bu. Nah ini malah dimulai dari dini. Dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Nah gimana ya caranya? Nah anak-anak SD itu negaranya adalah tidak mengolok-olok teman, tidak mengata-ngata yang tidak baik, kemudian menjauhi yang namanya menghina, apalagi berkelahi. Terus menjaga hidup rukun Bu ya. Dengan rukun kan, di SD-nya rukun, kemudian dengan tetangganya rukun. Nah nanti akan tercipta, itu berdampak kepada kerukunan dan keamanan dunia. Nah, sangat menyenangkan sekali ya Bu ya, banyak hal baru yang kita pelajari. Nah dari hal-hal yang baru itu kira-kira apa ya pesan Bu Dewi ini untuk para pelajar di khususnya di Kabupaten Tanah Laut ini ya? Iya, untuk mewujudkan kita ya, apalagi anak-anak SD, jangan merasa masih kecil. Mungkin ada yang merasa masih SD gitu ya Bu ya, masih lama, artinya masih panjang waktunya untuk nanti bekerja. Nah tidak ya. Nah mulai sekarang malah harus kita persiapkan semuanya. Nah diharapkan siswa SD itu nantinya bisa menjadi calon-calon generasi penerus yang mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif ya Bu. Nah di sini ada beberapa pesan sama seperti dari guru-guru lain. Yang pertama itu tentu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harus rajin beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menghormati dan menyayangi semua orang, entah itu anak-anak, balita, orang muda atau orang tua, itu harus saling menghormati dan menyayangi. Nah tentu saja untuk pelajar adalah rajin belajar dan cinta membaca ya Bu. Nah Indonesia ini masih rendah Bu tingkat pembacanya. Bukan hanya anak-anak, orang tuanya juga kadang kalau misalnya ada informasi apa itu belum dibaca dari atas, misalnya langsung tanya aja padahal di atas sudah dijelaskan ya kan Bu ya. Nah ya itu sering, jadi harus berulang kali menjelaskan, padahal kan sudah dijelaskan di awal. Nah ini kita harus meningkatkan cinta membaca. Terus sekarang lagi sedang digembor-gemborkan itu kan Bu ya, cinta literasi.
Iya. Nah, karena sebaik-baik manusia itu tentu saja yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan berakhlak mulia. Nah, mungkin di sesi ini materi pelajarannya itu dulu ya Bu ya. Nah, anak-anak bisa membuka buku pelajarannya untuk menambah wawasannya dari yang telah disampaikan kita tadi. Nah, apabila nantinya ada kesalahan dalam penyampaian, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kan kita manusia tidak luput dari kesalahan, Ibu ya. Baiklah kalau begitu Bu Dewi, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan tadi. Nah, tidak terasa kita sudah setengah jam lebih bersama dalam program Badatan. Kalau begitu saya sebagai host Sendang Rusmini juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.